Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Gara-gara memasak di dekat jerigen berisi bensin, sebuah rumah di Lombok Timur ludes terbakar. Seorang warga terluka. Seorang pemuda di Lombok Timur digerbek polisi karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Kampanyekan destinasi bebas sampah. Warga dan wisatawan di Lombok Barat bergotong royong membuang sampah plastik di kawasan wisata Gili Gede. Seorang pemuda bernama Otman Samadikun, 39 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga berbisnis narkotika. Jawab, siapa punya? Otman ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kebontalo atas laporan warga sekitar yang resah atas ulahnya. Polisi menyita sabu-sabu seberat 1,50 gram dan skop plastik yang disembunyikan di pot bunga di kamar mandi. Polisi juga menyita ponsel dan uang ratusan ribu rupiah yang diduga merupakan hasil berjualan narkoba. Otman merupakan residivis kambuhan yang baru bebas bersyarat dari lapas kelas 2 Beslong. Ia kembali menjadi pengedar agar tetap bisa mengkonsumsi narkoba. Dari hasil penggerbekan dan penggeledahan, kami menemukan satu bungkus rokok merek HD yang disembunyikan di dalam atau di balik sebuah pot bunga yang disimpan di dalam kamar mandinya pelaku. Dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku OS ini adalah seorang residivis kasus narkoba yang pada tahun 2017 divonis selama 7 tahun penjara. Atas ulahnya, Otman Samadikun dijerat pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pemuda bernama Firdaus Maulad, 29 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena diduga mengutil barang dagangan di sejumlah retail modern. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan karyawan toko yang mengetahui aksi tersangka melalui kamera pengawas. Polisi menyita sebuah sepeda motor, jaket, uang ratusan ribu rupiah, serta sisa barang curian seperti minyak kayu putih. Tersangka masuk ke toko berpura-pura hendak berbelanja, kemudian mengutil sejumlah barang dan memasukkannya ke jaket tanpa membayar. Polisi mencatat tersangka telah beraksi di 9 lokasi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Dia datang hanya berbelanja, tapi memasukkan barang-barang sisa dalam artian yang di luar dari yang akan dibayarnya. Dia beli barang satu yang dibayar, tapi selebihnya dia klepto atau mencuri. Nah, ini tergambar di CCTV, terlihat di CCTV. Dia pintar, dia memasukkan barang-barang tersebut di dalam jaket. Jadi jaketnya itu sudah dimodif sama yang bersangkutan untuk menyimpan barang-barang hasil curian. Kau pakai apa? Jual buat apa? Berapa kali kamu jadi? 9 kali. 9 kali di Alfamart. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 362 junto pasal 64 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pembangunan puluhan kilometer infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah membuat pemerintah daerah menyisakan utang ratusan miliaran rupiah pada pihak ketiga. Pemda mencatat perbaikan infrastruktur sepanjang 70 km pada tahun 2022 lalu direalisasikan menggunakan dana utang sebesar 200 miliar rupiah. Pembayaran utang akan mulai dicicil pada tahun 2024
dengan menggunakan dana alokasi umum sebesar 24 miliar rupiah per tahun dan akan dibayar selama 8 tahun. Selain membayar pokok utang, Pemda juga wajib membayar bunga pinjaman sebesar 6,4 miliar rupiah. Miliar itu kita memang itu 8 tahun ya. Kalau bunganya 6,19% flat gitu ya. Jadi dipotong di DAU itu terhitung mulai April 2024 gitu. Per bulannya ini jadi ada 2 miliar ya. 2 miliar per tahun? Iya, 2,5 miliar. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 70 km di Kabupaten Lombok Tengah menyerap anggaran sebesar 185,6 miliar rupiah untuk meningkatkan kualitas jalan dan membuka jalur ekonomi masyarakat di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan penghobi dan pecinta ikan hias menggelar kontes ikan koi di Gedung Wanita, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu lalu. Kontes memamerkan ratusan jenis dan warna ikan koi milik para peserta yang datang dari berbagai wilayah di NTB hingga Pulau Jawa dan Bali. Selain menjadi hiburan warga, gelaran kontes ikan hias juga untuk mengenalkan warga tentang jenis ikan koi serta mengedukasi cara merawatnya. Kontes ikan melombakan beberapa jenis ikan, di antaranya koi Sanke, Kohaku, dan Taiso Sansoku. Para juri akan menilai pemenang kontes dari keunikan corak warna ikan, pola warna, dan keindahan tubuhnya. Selaparang Yongkoi Show ini bertujuan untuk kembali kita mempererat silaturahmi para penghobi koi. Kemudian kami di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pemahaman penghobi koi di Lombok Timur. Jadi dari peserta kami di sini kedatangan peserta dari luar Lombok, yaitu dari Bandung, Blitar, Bali, dan khususnya Lombok. Ini acara yang sangat luar biasa karena seluruh pecinta koi di Indonesia datang ke Lombok Timur. Mereka membawa ikan-ikan terbaik, merebutkan Grand Champion, Asian Size, dan seterusnya. Jadi kami sangat berharap untuk tahun-tahun selanjutnya acara ini akan tetap terlaksana, terutama untuk Kabupaten Lombok Timur, sehingga ikan-ikan koi di Lombok Timur juga menjadi primadona di seluruh Indonesia. Selain menjadi ajang silaturahmi para penghobi, kontes ikan hias juga bertujuan menggairahkan kembali bisnis dan budidaya ikan hias yang sempat lesu karena pandemi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.